Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe atas video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kali ini kita akan berbicara khusus tentang Yesus memanggil orang berdosa. Ya, kita selalu berpikir, mengapa ya Yesus kok memanggil orang yang berdosa? Padahal biasanya orang berdosa itu suka ngeyel biasanya kalau diajar tentang firman Tuhan, diajar tentang kebenaran. Mari kita akan mempelajarinya. Bayangkan Anda diberi voucher liburan ini ya. Ini pura-puranya ya Bapak Ibu Saudaraku. Voucher liburan ini gratis untuk 10 orang. Wow, pasti senang ya. Anda berhak memilih sendiri loh siapa saja yang akan diajak liburan tersebut. Wah, langsung kita list ya, cepet-cepetan begitu. Kira-kira siapa saja yang kita ajak dalam menikmati momen indah liburan kali ini? Ya, hanya sedikit yang akan mengajak orang lain yang tidak dikenal, bukan? Ya, seringkali kita akan mengajak orang yang terdekat, orang yang baik dengan kita, orang yang sayang dengan kita. Dan kalaupun orang yang terjauh yang gak pernah ada hubungan dengan kita ajak itu rasanya kayak gak mungkin gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang menyertakan musuh di dalam daftar teman liburan kita. Itu pasti jelas ya Bapak Ibu Saudaraku. Secara naluri, semua manusia memang cenderung bersikap memilih dalam pergaulan. Kita hanya mau berkumpul dengan orang-orang yang memiliki banyak kesamaan dan kecocokan dengan kita. Ayo, betul apa tidak? Kita enggan berkumpul dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan kita, yang berbeda dengan kita. Sebenarnya kita ini kebiasaan selalu ingin bergaul dengan orang yang cocok dengan kita saja. Ya Bapak Ibu Saudaraku, Allah bukan hanya menjadi manusia dan tinggal di dalam dunia. Kristus datang mencari orang yang berdosa. Jangan lupa ya Bapak Ibu Saudaraku, Dia memanggil orang berdosa untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Teks hari ini mengisahkan panggilan Matius menjadi seorang murid Kristus. Kita akan baca ya Bapak Ibu Saudaraku. Matius pemungut cukai, pengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. Datanglah pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi ya 13 ya, pergilah dan pelajarilah firman Allah ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, singkat cerita kita tahu ya latar belakang dari Matius. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, teks hari ini mengisahkan panggilan Matius menjadi seorang murid Kristus. Kisah ini ya, kita akan belajar dari kisah ini. Panggilan Kristus yang beranugerah kepada orang yang berdosa. Ya, Bapak Saudaraku, Dia datang ke dalam dunia untuk orang-orang yang berdosa seperti kita ya, Bapak Saudaraku. Panggilan diberikan kita ketika kita masih berdosa, seperti yang di ayat 9 yang kita sudah bacakan. Pertemuan Yesus dengan Matius di kisah ini tidak terjadi saat berada di bait Allah loh. Kita perlu tahu, untuk
mendengarkan khotbah Yesus, Matius pasif Yesus yang mendatangi dia. Ya, saya akan ulang ya, pertemuan Yesus dengan Matius di kisah ini tidak terjadi pada saat Matius di bait Allah atau di rumah ibadah orang Yahudi, tapi untuk kita tahu ya, justru Yesus yang aktif datang ke rumahnya Matius ya Bapak Ibu ya. Di sana Yesus mendatangi Matius di rumah cukai. Rumah cukai, telenion di sini sangat mungkin merujuk kepada kantor cukai yang berbentuk tenda saat itu. Ya, Bapak Saudaraku ya, jika dugaan para penafsir Alkitab benar, pajak di sini lebih mengarah pada bea cukai. Ya, lokasi tenda ya kemungkinan pada posisi yang sangat strategis, diletakkan di perbatasan kah, atau mungkin di persimpangan jalan besar atau pelabuhan, salah satu titik di tepi danau. Di sanalah Yesus mendatangi Matius. Jadi Yesus tidak bertemu di bait Allah saat itu, tapi Yesus mendatangi Matius. Ini harus kita catat ya. Apa yang dilakukan Yesus, kita akan belajar dari sini. Tidak dapat mengetahui secara jelas sih ya, beberapa kali Matius sudah berjumpa dengan Yesus ya, kita belum tahu ya. Di dalam peristiwa itu dia mungkin ya Bapak Ibu Saudara sudah mendengar kabar tentang Yesus, baik ajaran maupun mujizatnya. Dia mungkin sebelumnya pernah bertemu secara langsung. Yang jelas dalam pertemuannya di Matius pasal 9 ayat 9, Matius masih tinggal di dalam kehidupan lamanya. Dia masih sebagai pemungut cukai. Ya, di dalam masyarakat Yahudi kita perlu tahu, pemungut cukai termasuk orang-orang yang dipandang sebelah mata, dipandang hina, dianggap antek-antek pemerintah asing dan menyengsarakan bangsa mereka sendiri, sehingga mereka benci dengan para pemungut cukai. Orang-orang yang ada profesinya sebagai pemungut cukai, mereka beranggapan orang Yahudi bilang antek-antek asing ya, begitu mungkin ya. Sudah tahu bangsanya susah, dia tambah jadi antek-antek asing. Nah, Bapak Ibu, mereka yang dicap sebagai orang yang tidak jujur, tamak, sudah menarik pajak lebih tinggi daripada yang seharusnya. Ya, lebih jauh pergaulan mereka sangat akrab dengan orang-orang asing ya. Seringkali menempatkan mereka sebagai pelanggar adat istiadat Yahudi, terutama hukum halal dan haram. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, orang Yahudi berpikir pemungut cukai ini orang berdosa, tidak perlu ditemani, tidak perlu kita bergaul dengan pemungut cukai. Tapi uniknya Yesus justru mendatangi Matius. Ada apakah ini Bapak Ibu Saudaraku? Di tengah kondisi seperti ini, Yesus datang dan memanggil Matius. Panggilan ini diberikan terlepas dari kondisinya yang masih carut marut. Tetapi Allah memang tidak membutuhkan orang yang sempurna. Catat ya, Allah tidak membutuhkan orang yang sempurna. Kadangkala manusia ini tidak sempurna tapi merasa dirinya sudah sempurna. Nah, Allah tidak membutuhkan orang-orang tipe seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Panggilan pelayanan di tengah kondisi seperti ini, Yesus datang memanggil Matius. Panggilan ini diberikan terlepas ya dari kondisinya yang masih belum bertobat ya. Panggilan pelayanan ini sama dengan panggilan keselamatan Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah ya Bapak Ibu, Kristus mengasihi kita loh. Ya, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, hidup di dalam kumpulan orang-orang yang dianggap sampah mungkin. Dia tidak menunggu kita pulang. Dia mengejar dan menjemput kita. Luar biasa. Kasihnya lebih dalam daripada kejatuhan kita. Keinginannya untuk mendapatkan kita itu jauh lebih besar daripada kegigihannya untuk memusuhi dia. Bapak Ibu Saudaraku, panggilan diberikan beserta persekutuannya. Mari kita akan belajar. Memanggil Matius untuk mengikuti dia adalah satu hal ya. Memanggil Matius untuk mengikuti dia adalah satu hal.
Makan bersama Matius dan teman-temannya adalah hal yang sangat berbeda. Seandainya Yesus menarik Matius dari pekerjaan dan pergaulannya dengan orang-orang asing, Yesus mungkin malah dipuji oleh orang Yahudi, ya, dihargai, dicintai orang Yahudi. Mungkin ya Bapak Ibu, dia telah mengubah seseorang yang berdosa menjadi sama seperti orang Yahudi. Mungkin begitu. Nah, makan bersama orang berdosa itu adalah perkara yang sama sekali berbeda, Bapak Ibu. Pada saat itu, di mata masyarakat pada waktu itu, makan bersama itu ada keterikatan di antara mereka. Ada terjalin persahabatan yang erat di antara mereka, berbagi hidup, berbagi kebiasaan, ya, sama-sama sefrekuensi dan sebagainya. Melibatkan keterikatan yang jauh lebih erat dibanding dengan perspektif kita sekarang, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Makan bersama seringkali berarti bergaul bersama, ya. Beda dengan zaman sekarang, kalau makan bersama ya makan bersama aja, ya. Tidak harus bergaul secara mendalam, tetapi saat itu makan bersama diidentikan bergaul bersama, berbagi hidup. Apa yang mereka lakukan selalu kelihatannya ya dianggap orang Yahudi kok melanggar peraturan, karena orang Yahudi itu memegang ketat makanan halal dan haram. Terus mereka tidak mau kumpul dengan orang-orang yang tidak Yahudi, yang tidak memegang Taurat, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dalam kasus perjamuan makan malam di Matius, di rumah itu persoalannya akan menjadi rumit saat itu, ya. Teman-teman Matius pasti banyak, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, bukan dari kalangan Yahudi. Mereka tidak memelihara hukum konser makanan halal. Apa yang dimakan, proses masaknya bagaimana, dan bagaimana makan itu disajikan pasti tidak banyak sama atau bakal menubruk adat istiadat Yahudi. Kita tahu adat istiadat Yahudi tentang makanan itu sangat ketat. Bagaimana cara mengolah, bagaimana cara mengambil dagingnya, dan sebagainya, itu ada peraturan-peraturan khusus, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Seorang rabi, bayangkan, seorang rabi berada di tengah kerumunan orang-orang pemungut cukai saat itu sangat menggemparkan, sangat mengagetkan. Yesus seharusnya tidak makan bersama orang-orang berdosa, kan, ya. Kenyataannya Yesus tetap makan bersama-sama dengan mereka. Dia berbagi sukacita dengan mereka, bergaul dengan mereka, dan menawarkan persekutuan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, inilah bedanya Yesus. Ya, sikap ini berbeda dengan sikap banyak gereja terhadap orang berdosa. Orang berdosa seakan-akan dianggap sampah masyarakat, dan gereja kadangkala menganggap jijik terhadap mereka. Nah, bagaimana caranya menjangkau mereka kalau kita tidak mau bergaul dengan mereka? Jangan salah loh, bergaul bukan berarti kita sama dengan mereka. Misalnya mereka suka ke diskotik, minum-minuman, terus seks bebas, terus kita ikut-ikutan gaya mereka. Tidak, ya. Kita bergaul dengan mereka dalam arti bersahabat, berteman dengan siapa saja. Jadi kita bisa membawa Injil Yesus Kristus itu di kalangan manapun, dimanapun Anda berada, tanpa memandang ras, golongan, ya, jabatan, status sosial, dan sebagainya. Yesus Kristus saat itu seorang rabi yang ada di Yahudi mau makan bersama dengan orang-orang yang dianggap notabene berdosa. Itu orang-orang Yahudi tidak suka. Orang beranggapan, gurumu kok makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa sih? Ya, mereka beranggapan dirinya sudah sempurna. Mereka beranggapan orang Yahudi, guru-guru, ahli Farisi, ahli Taurat beranggapan, mengapa gurumu bergaul dengan mereka? Mereka tidak sempurna. Mereka itu orang-orang berdosa, sedangkan kita ini orang-orang yang suci, kan begitu. Kasarannya seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Sikap berbeda inilah yang patut ditanyakan pada zaman sekarang.
Di satu sisi sebagian gereja mau mencemplungkan diri di antara orang berdosa dan tetap berusaha mengubah mereka. Gereja cuma ada dan menerima apa adanya. Tidak ada upaya untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda. Di sisi lain, gereja menarik diri dari orang-orang berdosa. Mereka hanya fokus kepada jemaatnya sendiri saja. Investasi terbesar mereka diletakkan pada orang-orang yang sudah percaya saja. Gereja hanya menunggu orang dunia datang. Penjangkauan dilakukan hanya menarik orang-orang untuk masuk di dalam gereja, bukan untuk mengubah keluar dunia. Nah, ini gereja Tuhan mulai bergeser nilainya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sibuk membangun gereja lokal, lupa akan panggilannya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, strategi ini berbeda dengan dilakukan oleh Yesus. Dia tidak menunggu, apalagi menghindar. Yesus mendatangi dan memanggil, menawarkan persekutuan. Bukan hanya menerima mereka apa adanya saja loh ya, tetapi juga mengubah mereka, menerimanya disertai dengan tegurannya. Jadi Yesus itu pemimpin yang jujur, tidak kamuflase. Jadi kalau dia memang tahu yang dihadapinya ini memang orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, dihina, dianggap sebelah mata, Yesus jelas tahu, dan dia bisa menempatkan dirinya dengan baik. Dia bisa makan bersama, bersekutu, membagikan sukacita di antara mereka. Kadangkala orang Kristen merasa dirinya suci, merasa jijik hidup berdampingan dengan orang-orang pendosa. Padahal kita ini lupa bahwa kita ini orang yang pendosa juga. Siapa sih dunia ini yang sempurna? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, panggilan diberikan berdasarkan belas kasihan. Panggilan diberikan berdasarkan belas kasihan. Ingatlah apa yang mendorong Yesus mengambil inisiatif dalam hal ini, memanggil Matius bergaul bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itu adalah belas kasihan. Mengapa dia mampu melangkahi semua batasan budaya untuk mendapatkan mereka? Mengapa? Jawabannya sederhana, belas kasihan. Inilah yang membedakan Yesus dengan orang-orang Farisi. Ya, orang Farisi begitu memegang erat segala peraturan-peraturan kebudayaan mereka, menganggap diri lebih suci dan orang lain tidak suci. Tetapi Yesus keluar dari batasan itu. Dia memang datang untuk mencari orang-orang yang berdosa, mewartakan kabar gembira, mewartakan sukacita, damai sejahtera di antara mereka yang belum pernah mendengar. Bapak Ibu Saudaraku, sikap ini sayangnya sukar ditemukan. Ada banyak musuh. Ya Bapak Ibu ya, kita anggap orang-orang yang di luar kita itu musuh. Kita lupa ada banyak musuh belas kasihan. Musuh utama belas kasihan itu apa sih? Musuh utama belas kasihan adalah arogansi, kesombongan, spiritual. Arogansi spiritual, kesombongan rohani. Mereka beranggapan lebih paham firman Tuhan, lebih paham kitab suci, menganggap diri lebih benar di hadapan Allah daripada orang-orang yang berdosa di luar gereja Tuhan. Ya, ini yang sangat disesalkan. Sikap ini sukar untuk dihilangkan. Mereka perlu diajar sikap hal seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Ya, bertabrakan dengan kitab suci kah apa yang dilakukan Yesus? Tidak. Ada yang salah dengan pemahaman mereka terhadap firman Tuhan. Tadi ahli Farisi merasa dirinya sudah suci, tidak mau bergaul dengan orang yang tidak suci. Justru Tuhan datang itu untuk mencari orang yang terhilang, orang yang berdosa. Ya, jadi ajakan Yesus tidak bertabrakan dengan kitab suci. Ya, merupakan suatu ajakan untuk menggali sesuatu yang lebih dalam. Hai para pemimpin umat, Yesus mengingatkan kita hari ini, ajakan untuk memperdalam ajaran yang kita pelajari. Jangan sampai kita belajar firman Tuhan itu hanya kulit luarnya saja,
tetapi di dalamnya kita tidak tahu esensi dari kekristenan. Belas kasihan, inilah yang harus kita belajar dari Yesus Kristus. Seperti biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat semacam ini mendorong orang untuk menggali, meneliti lebih seksama. Mungkin ada sesuatu yang terlewatkan. Mungkin ada sesuatu yang perlu diluruskan dari paradigma kita, cara berpikir kita, teologi kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak sempurna. Maka kita harus belajar seperti Yesus. Orang Farisi melewatkan sesuatu yang penting. Ingatlah, ibadah bukan sekedar liturgi. Ibadah bukan sekedar liturgi saja, tetapi kondisi hati yang diletakkan di atas altar. Di sana berbicara persembahan. Sama pentingnya dengan apa yang disimpan di dalam sikap hati. Ya, persembahan harus disertai dengan belas kasihan. Apa yang dilakukan di hadapan Allah, ibadah personalkah, komunalkah, harus selaras di hadapan sesama. Ada interaksi sosial di sana. Jadi kita tidak pernah merasa diri kita baik dan orang lain tidak baik. Ada interaksi di gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak hanya senang berkumpul di gereja saja, tapi kita harus turun ke bawah. Kita harus belajar untuk visitasi. Kita harus belajar untuk menjenguk jemaat yang lama yang sudah tidak ke gereja. Kita mulai membesuk mereka. Mungkin di lingkungan kerja kita berbaur dengan mereka. Tidak harus melakukan hal-hal yang bertabrakan dengan Alkitab. Tetapi kita menjadi orang yang supel, orang yang ramah, orang yang bisa diterima dari banyak kalangan, tidak sombong, tidak merasa inferior, tidak merasa terlalu arogansi spiritual, sombong rohani ya. Jadi kita sama orang berdosa. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Yesus Kristus. Ironisnya orang-orang berusaha mengejar kesalehan, seringkali terjebak dalam kesombongan rohani. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilakukan di hadapan Allah, ibadah personalkah, komunalkah, harus selaras dengan apa yang dilakukan di hadapan sesama. Apa yang kita lakukan terhadap sesama, itu juga kita lakukan untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah Tuhan mengajarkan kita untuk berbelas kasihan. Semakin dekat dengan Tuhan, jangan malah semakin menjauhi sesama manusia. Semakin dekat dengan Tuhan, jangan Anda lupa Anda perlu bersosialisasi dengan manusia yang lain. Kita ini makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu orang lain, saling membantu, peka terhadap sesama. Sesama membutuhkan apa? Kita tergerak karena belas kasihan menolong mereka. Ya. Semakin mengejar kekudusan, kadangkala orang Kristen suka mengabaikan orang di luar sana. Ya, bagaimana mau mendengar jeritan orang? Keluh kesahnya orang, kita aja nggak pernah bergaul dengan mereka. Kita sibuk eksklusif melayani di gereja. Kita lupa turun ke bawah. Kita lupa kehidupan kita ini. Ya, tidak hanya di gereja, tetapi di lingkungan masyarakat. Ya. Kesalehan sejati kita perlu ingat dimulai dari hati yang tulus, bukan sekedar disiplin rohani. Allah lebih menyoroti kondisi hati sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku daripada ritual-ritual rohani yang Anda lakukan. Ritual-ritual rohani yang Anda lakukan bukannya salah. Kita melakukan ritual-ritual rohani dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengarah kepada Yesus Kristus. Kita harus mengarahkan fokus kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa terus mengingat kita ini siapa, orang yang berdosa, bukan siapa-siapa, seseorang yang merasa dirinya paling suci, justru dia menyangkal hidupnya, dia mengingkari bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dia sedang berbohong pada dirinya dan kepada orang lain. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita telah diselamatkan karena anugerah.
Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Jadi kita ini diselamatkan bukan karena Anda orang yang berbuat baik, bukan Anda yang hatinya tulus, tapi karena kita ini sama-sama orang yang berdosa, diselamatkan oleh karena anugerah kasih setianya Allah. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Terus menerus kita mengingat kita ini siapa, dan kita harus punya pemikiran bahwa kesalehan itu bukan pencapaian. Kesalehan bukan pencapaian, melainkan pemberian anugerah Allah dari Allah untuk kita, dari Allah untuk kita, bukan dari kita untuk Allah. Jadi kita melakukan segala kedisiplinan rohani, berdoa, memuji Tuhan, beribadah, melakukan kebaikan. Kita bukan melakukannya untuk Allah. Allah sudah melakukan lebih dulu kebaikan kepada kita, dan kita bagikan kepada sesama kita. Kita harus penuh dengan belas kasihan, harus ramah terhadap sesama kita, saling membantu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jika kekudusan dan kesempurnaan itu pemberian Allah, anugerah, grace, tidak ada ruang untuk kesombongan bagi orang Kristen tentunya. Yang membedakan kita dari orang berdosa bukanlah yang kita lakukan bagi Tuhan atau persembahan apa yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Penebusannya itu loh yang membedakan. Kita ini sudah ditebus dengan darah Kristus. Sedangkan orang-orang yang belum ditebus oleh darah Kristus, seharusnya kita punya sukacita, semangat yang membara untuk menyebarkan berita Injil, menyebarkan berita sukacita, berita kabar baik tanpa memaksa. Kita harus menjadi suratan yang terbuka, bergaul dengan siapa saja oke, Bapak Ibu Saudaraku. Memang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bukan berarti terus kita tidak mau bergaul dengan orang-orang yang di luar kita. Kita tetap bergaul dengan mereka, tetapi prinsip Alkitab harus tetap dijaga. Jangan ditabrak. Bergaul boleh, berteman, bersendagurau. Kita harus fokusnya adalah bagaimana orang lain mengenal kasih Kristus melalui diri saya dan diri kita semuanya yang mendengar firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Jika kekudusan dan kesempurnaan itu pemberian, stop untuk sombong. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingatlah, Kristus telah banyak melakukan terhadap kita. Keselamatannya itu anugerah, dan kita harus bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, hanya ketika kesombongan spiritual itu disingkirkan, dibuang jauh-jauh, kita akan mampu menunjukkan belas kasihan kepada sesama kita. Mari jangan tunda-tunda saat Anda mendengarkan firman Tuhan. Jangan keraskan hati. Tuhan, berikan aku belas kasihan supaya aku rela membantu orang lain, supaya aku rela memberitakan firman Tuhan, supaya aku rela melayani sesamaku yang kelihatannya dianggap sampah oleh masyarakat sekitar, tetapi aku ingin berbagi hidup, berbagi cerita, berbagi sukacita, memberi, saling menolong antara satu dengan yang lain ya. Puji nama Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini mengingatkan kita, Yesus saja mau berbelas kasihan kepada orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Seharusnya kita mengikut Kristus harus meneladani Yesus Kristus. Tinggalkan segala kesombongan rohani, merasa diri suci, merasa diri baik, merasa diri rohani. Tinggalkan semuanya itu. Tetap hidup dalam kekudusan. Ingatlah, kita ini adalah suratan terbuka, siap melayani sesama kita dengan penuh belas kasihan, dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai kesudahan zaman. Amin.